Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kenapa dalam politik daerah orang yang berpengaruh itu seringkali itu saja? Atau kenapa ada orang yang kayak selalu punya jalan pintas buat mendapatkan posisi yang strategis? Nah, ini ada hubungannya sama namanya elit politik lokal. Di kesempatan kali ini kita bakal bahas apa itu elit politik lokal, apa peran mereka, dan gimana pengaruhnya terhadap kehidupan kita. Sebelum memulai pembahasan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Rasul Al-Aziz dan rekan-rekan saya yang bernama Wisnu Ajayawantoro, Martin Osvaldo Bolon, Ahmad Abdullah Al-Farisi, Tami Febrianti, dan Nurmisna Azari. Baik, tanpa berlama-lama, materi pertama akan dibahas oleh saudari kami. Kami dipersilakan. Apa itu elit politik lokal? Terima kasih untuk Saudara Rasul. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang apa sih elit politik lokal itu. Elit politik lokal itu sederhananya adalah kelompok kecil orang yang punya kekuatan besar dalam pengambilan keputusan di politik daerah. Mereka bisa berasal dari berbagai latar belakang, misalnya birokrat, pengusaha, tokoh agama, atau pemimpin organisasi sosial. Jadi, kenapa mereka bisa punya kekuatan? Ada 3 faktor utama. Faktor pertama, jaringan kekuasaan. Mereka punya koneksi di mana-mana, baik di pemerintahan, bisnis, maupun kelompok masyarakat. 2. Modal atau sumber daya. Bisa berupa uang, properti, atau akses ke media dan informasi. 3. Pengaruh sosial. Semakin dikenal dan dipercaya masyarakat, semakin besar pula kekuatan mereka. Nah, sistem pemilihan kepala daerah secara langsung juga membuat peran elit lokal semakin kuat. Mereka juga sering membentuk koalisi atau aliansi untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Selanjutnya masuk pada materi kedua, yaitu peran elit politik lokal. Elit politik lokal ini bukan cuma sekedar orang penting yang duduk di kursi pemerintahan loh. Mereka punya peran yang cukup besar dalam berbagai aspek politik daerah. Ada 3 peran utama yang bisa kita lihat. Yang pertama, pengambilan keputusan politik. Mereka punya suara besar dalam menentukan kebijakan daerah. Contohnya, siapa yang dapat proyek pembangunan, bagaimana anggaran dialokasikan, dan kebijakan apa yang bakal diterapkan. Yang kedua, artikulasi kepentingan kelompok sosial. Maksudnya gimana? Jadi, mereka ini semacam juru bicara. Juru bicara untuk kelompok sosial tertentu. Misalnya, elit dari kalangan pengusaha pasti bakal memperjuangkan kebijakan yang menguntungkan bisnis. Begitu juga elit dari kelompok agama mungkin lebih fokus pada kebijakan moral dan sosial. Yang ketiga, pengaruh dalam pemilihan kepala daerah. Nah, ini yang sering kita lihat. Elit politik lokal sering memanfaatkan pengaruhnya untuk mendukung calon tertentu dalam pemilu. Bisa lewat mobilisasi massa, kampanye besar-besaran, dan bahkan politik uang. Nggak heran kalau mereka punya andil besar dalam menentukan siapa yang menang dalam pemilihan kepala daerah. Dari pembahasan tentang peranan elit politik lokal, sekarang pertanyaannya gimana sih dampaknya ke kita sebagai masyarakat? Ternyata pengaruh mereka ini cukup besar, terutama dalam 3 hal. 1. Menentukan arah kebijakan daerah. Kalau elit politiknya punya visi yang bagus, daerahnya bisa berkembang pesat. Tapi kalau lebih mementingkan kepentingan pribadi, bisa jadi kebijakannya hanya menguntungkan segelintir orang saja. Misalnya, anggaran yang seharusnya untuk pendidikan malah dialihkan ke proyek yang kurang jelas manfaatnya. 2. Mempengaruhi opini publik dan pemilu. Pernah lihat ada tokoh yang tiba-tiba muncul di TV, media sosial, atau sering turun ke masyarakat menjelang pemilu. Nah, ini salah satu cara elit politik lokal membentuk opini publik. Mereka bisa menggunakan media influencer, bahkan program bantuan sosial untuk menarik dukungan. 3. Menjaga atau justru mengganggu stabilitas sosial. Persaingan antar elit bisa menciptakan konflik. Kadang ada yang pakai isu sensitif buat menjatuhkan lawan. Kalau dikelola dengan baik, kompetisi ini bisa jadi ajang demokrasi yang sehat. Tapi kalau tidak, bisa timbul polarisasi politik, identitas, bahkan kekacauan di masyarakat. Lalu masuk ke materi terakhir, yaitu sirkulasi elit politik lokal. Sirkulasi elit itu maksudnya adalah perputaran kekuasaan antara elit politik. Kadang-kadang ada wajah baru yang muncul, tapi seringkali mereka masih bagian dari lingkaran elit yang sama. Misalnya, seorang bupati yang digantikan oleh kerabatnya, atau seorang pejabat lama yang berkuasa dengan cara menjadi kingmaker di balik layar. Proses ini melibatkan beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu perebutan kekuasaan. Siapa yang lebih kuat, dia yang menang.
Dan faktor yang kedua adalah dukungan jaringan sosial dan politik. Semakin luas koneksi, semakin besar peluang untuk tetap berkuasa. Yang ketiga yaitu dampak terhadap stabilitas politik. Kalau perputarannya terlalu tertutup, bisa bikin masyarakat kecewa dan makin skeptis sama politik. Jadi kesimpulannya adalah elit politik lokal punya pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Mereka bisa membawa kemajuan kalau mereka punya visi yang baik, tapi bisa juga memperburuk keadaan kalau lebih mementingkan diri sendiri. Sebagai masyarakat, penting bagi kita untuk lebih berpikir kritis dan sadar akan politik. Jangan mudah terpengaruh oleh janji manis atau pencitraan sesaat. Mari jadi pemilih yang cerdas dan ikut berperan dalam menentukan masa depan daerah kita. Itulah tadi pembahasan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Dan akan saya akhiri dengan sebuah kata motivasi, yaitu ingat, jangan takut gagal, tapi takutlah pada peluang yang terlewatkan karena kita tidak mencobanya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.